Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Dokter Lucky. Oke, kita langsung ke sesi tanya jawab ya, karena sudah banyak yang Lebih nanya. waktunya. Nggak apa-apa dok. Kita ke pertanyaan dari chat dulu ya. Ada Bunda Fajar Setiorini di Solo. Gimana ya secara general nih dok ya, cara memenuhi nutrisi seimbang pada anak, sementara kalau anaknya itu picky eater gitu dok. Segala macam prohe itu nggak mau nih dok, dan buah juga nggak mau. Nah, mungkin ada bantuan solusi dari Dokter Lucky, silakan. Oke, saya kalau ngomongin picky eater tuh harus yakin dulu ini diagnosis siapa nih yang ngediagnosis picky eater. Kadang-kadang ibu-ibunya sendiri nih. Oh, anak saya GTM. Oke, anaknya diagnosis GTM. Oh, anak saya picky eater, diagnosis picky eater. Anak saya small eater, diagnosis small eater. Padahal bukan dokter anak yang ngomong. Ibunya aja yang mendiagnosis sendiri. Yang sering terjadi, permasalahan anaknya nggak mau makan, itu adalah permasalahan feeding rules. Balik lagi, Bu. Ibu harus cari. Bu, googling, Bu, feeding rules. Feeding rules itu apa sih? Ibu lakukan secara konsisten. Terus anak sekali nggak mau makan nih, dikasih mau makan, tolak gitu. Itu adalah anak pasti begitu. Ya, dia neofobia, takut dengan hal yang baru. Oleh karena itu, perkenalan makan itu bukan zaman sekali. Lalu ibunya langsung patah arang kalau anaknya, aduh anaknya nggak mau makan ayam, udah deh, langsung nggak dikasih lagi. Perkenalan makan itu adalah sampai 15 kali, Bu. 15 kali pengenalan makanan supaya anaknya mau dan terbiasa. Diperlukan konsistensi. Ya, jadi gitu. Yakinkan benar diagnosisnya, jangan diagnosis sendiri, feeding rules, sama konsistensi untuk tiap pemberian makanannya. Oke, feeding rules-nya jangan lupa ya. Jadi kalau waktu Iyalah. makan hanya makan saja, kemudian ada waktu-waktu makannya memang dijeda dulu 2-3 jam Nah, gitu ya dok, supaya lapar gitu ya. iya, Oke. karena anak itu mau makan kalau lapar, Bu. Aduh, ini kita ngomongin GTM panjang deh. Ya, ya, ya. Oke, kalau gitu. Ya, nanti sambil dicari, sambil tetap berusaha, tetap semangat ya, Bunda ya, jangan khawatir. Oke, sambil kita menunggu siapa lagi nih yang sudah siap untuk ngobrol secara live. Ayo, yang mau ngobrol secara live boleh nih dibuka videonya ya, supaya kita bisa langsung enak ngobrolnya, supaya bisa ketemu secara virtual gitu ya. Ada Bunda Yunita Sari yang sudah saya coba untuk unmute, silakan. Halo, selamat pagi Bunda. Ada di kota mana? Bunda Halo, Yunita Sari. selamat pagi. Saya Pagi. Yunita di Gresik, Mbak. Baik, silakan dengan Dokter Lucky ya. Saya mau tanya, dokter. Ini anak saya usia 21 bulan, dia itu ada alergi susu sapi. Yang saat ini dia susah sekali makan. Bagaimana dok pemberian nutrisi yang tepat untuk anak yang alergi susu sapi? Oke. Terima kasih. Ya, baik Bu. Ibu Yunita ya. Oke, pemberian nutrisi untuk bayi-bayi alergi susu sapi, itu kan berarti kan alergi adalah susu ya. Protein dari susu sapi, bukan alergi dengan yang lain. Ingat lagi bahwa kebutuhan nutrisi anak di atas setahun itu susu hanya 30%. 30% loh. 70% dari makanan. Jadi apakah harus banget dikasih susu? Ya enggak, asal makannya bagus. Ya, jadi jangan takut kalau anaknya alergi terus nggak dikasih susu, masih ada 70% bahwa nutrisi akan tercukupi kalau makannya baik. Oke. Kenapa makannya nggak baik? Nah, itu perlu dianalisa. Salah di mana nih? Mostly, kebanyakan anak nggak mau makan adalah masalah feeding rules. Balik lagi ke sana. Gadget lah, anaknya nggak dikasih jadwal, anaknya cemilannya banyak, anaknya dipaksa makan, jadi nggak dia merasa makan tuh nggak nyaman gitu. Jadi balik lagi, kalau permasalahan makan ya, itu masalah feeding rules. Kalau ibu sudah benar feeding rules-nya selama 1 bulan lah, ibu udah yakin nih, ibu udah ngerti feeding rules dan pemberiannya secara konsisten selama 1 bulan, masih nggak mau makan, ibu ketemu DSA. Dicari jangan ada penyakit lain yang mendasari anak yang nggak mau makan. Harus dicari solusinya. Karena kadang-kadang kalau anak terlalu banyak snack itu, mereka kenyang ya dok, nggak mau makan berat. Iyalah, kalau anak kenyang nggak mau makan, beda sama dewasa. Dewasa kan kita, ya udahlah, kita nggak lapar, kita bisa makan lah, biar nggak lapar pas kerja gitu, pas webinar nih, saya nggak lapar, saya makan dulu tadi. Padahal saya belum lapar gitu. Nah kalau anak-anak kalau dia kenyang, dia nggak bakal mau makan, mendingan dia main guling-guling lari-larian. Ngapain dia makan orang nggak lapar? Baik kalau gitu. Berarti dicari dulu alasan nggak mau makannya ya. Ini mungkin ada aturan feeding rules yang tidak diterapkan ya. Bunda Yunita, semangat terus. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Terima kasih. Ya. Berat badan normal untuk anak usia 16 bulan itu berapa ya? Apakah kalau beratnya sekarang 8 kilo itu normal? Oke. Kemudian, benarkah kekurangan vitamin C itu bisa menghambat penyerapan nutrisi? Ya, silakan dok. Oke, laki-laki atau perempuan nih? Nggak disebutkan nih, Bunda Intan. Oke, jadi gini, yang harus
diketahui bahwa bukan hanya berat badan saat ini yang perlu ada datanya, tapi kenaikannya gimana. Tapi tadi berapa? 16 bulan ya? 16 bulan 8 kilo. 16 bulan itu kan 1 tahun 4 bulan. Ya. Itu berat badan minimal normalnya itu adalah sekitar 8, berapa nih? 8,5. Di bawah 8,5 itu dibilang berat badan kurang. Gitu. Ya, jadi tadi berapa? 8, berapa dia bilang? 8 kilo apakah normal? 8 kilo berarti kurang. Berat badannya kurang. Kalau laki-laki ya, berat badannya kurang. Kalau perempuan, Dok? Kalau perempuan sebentar, saya tuh nggak apa. Jadi saya harus lihat growth chart. Oke. Tapi Nih, itu di buku KIA ada ya? Atau ada. Nah, aplikasi? setahun 4 bulan itu 8 kilo itu masih normal, mepet. Masih normal. Baik. Yang dibilang berat badan kurang adalah 7,6. Oke. Beda kan laki-laki sama perempuan gitu. Ya, nah, laki-laki dan perempuan. Sekali lagi, ibu-ibu itu ngelihatnya jangan berat badan sekarang aja, tapi ngelihat trennya sebelumnya gimana naiknya. Kalau naiknya memang kurang, jangan-jangan ada masalah. Jangan nunggu sampai kekurangan, jangan sampai berat badannya di bawah dulu, baru panik. Tapi kalau kenaikannya udah nggak baik, itu harus ketemu dokter, dicari penyebabnya apa. Oke, jadi penting untuk memantau pertumbuhan anak ya, Bunda, jangan lupa. Jadi itu kan salah satunya asuh kan adalah pemantauan pertumbuhan anak. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah kekurangan vitamin C itu dapat menghambat penyerapan nutrisi? Ya, vitamin C itu salah satu gunanya yang paling penting itu membantu penyerapan zat besi. Tapi kalau di kekurangan vitamin C itu bukan artinya bakal mengganggu jadi zat besinya nggak keserap, nggak. Ya, justru anaknya jadi lemas, anaknya jadi gampang sakit. Kalau dia gampang sakit, kalau dia sakit itu pasti nutrisi anaknya nggak mau makan deh jadinya. Ya. Karyawan anaknya jadi nggak mau makan deh. Oke, malah merembet kemana-mana ya. Karena dia paling utamanya emang imunitas sih. Oke, baik. Berikutnya ada Bunda Sri Utami yang sudah bergabung secara live dengan kita. Selamat pagi, Bunda Sri. Ada di kota mana? Sudah saya coba untuk unmute ya. Selamat pagi. Halo. Ya, sudah saya coba untuk unmute. Boleh diklik tombolnya, audio. Ya. Silakan. Ya. Halo, selamat pagi. Siang, Dok. Selamat siang. Saya punya anak kembar. Ya, halo. Ada di kota mana dulu ya? Saya data dulu. Jakarta. Oke, siap. Silakan. Saya punya anak kembar, yang satu cewek sama cowok. Yang cewek lahirnya 1,7, yang cowok 2,2. Nah, yang cewek itu kena DB. Sekarang usianya kan 18 bulan. Dia tuh nggak bisa, berat BB-nya nggak naik, Dok. Gimana ya, Dok ya? Kena ADB juga, Dok. DB? ADB atau DB? ADB atau DB? ADB ya? Ya, udah sempat screening juga di rumah sakit. ADB? Ya. ADB. ADB kan anemia defisi besi ya, buat yang belum tahu. Ini kekurangan zat besi. Memang pada bayi-bayi prematur, bebat badannya rendah, yang sangat mungkin terjadi pada bayi-bayi yang kembar, itu resiko untuk kekurangan zat besinya tinggi sekali. Oke. Makanya rekomendasinya kalau bayi-bayi BBLR, bayi-bayi prematur, dari usia 1 bulan sudah dapat suplementasi zat besi dan di screening. Nah, itu untuk mencegahnya. Nah, sekarang kan udah ketahuan nih kekurangan zat besi, ya berarti dosisnya bukan dosis untuk maintenance. Kalau udah ketahuan dia zat besi kurang, berarti dosisnya ada dosis terapi. Nah, obatnya beda tuh, dosisnya beda. Ntar dokter anak yang hitung-hitung. Jadi, saya pernah ke dokter Jakarta, dia bilang, pas lagi saya konsultasi tuh, pas saat 9 bulan dikasih resep Sangobion Baby itu 1,8 mili. Ini dok anaknya 18 bulan 7,5 kilo. Ya itu, 18 bulan 7,5 kilo ya. Ya tapi nggak mau makan dok, pusing jadinya, maunya susu aja gitu. Kita bikin webinar GTM 3 jam Bu. Apa? Webinar GTM 3 jam Bu. Aduh gimana ya dok? Lu baca ya. Balik lagi kalau masalah nggak mau makan, yang pertama bisa ibu benerin adalah feeding rules. Saya nih pengalaman saya mungkin nggak terlalu banyak, dokter lain beda. 80-90% dari masalah anak nggak mau makan adalah feeding rules-nya yang salah. Kalau udah benerin feeding rules, 1 bulan udah konsisten, secara benar, ternyata anaknya masih nggak mau makan, ketemu DSA, kita cek-cek yang lain, jangan-jangan ada masalah lain. Iya kan, jadi saya namanya anak kembar, saya urus sendiri juga, paling dibantu sedikit kan, jadi agak susah juga ya dok ya ngatur waktunya gitu. Ntar yang satu makan, yang satunya, jadi mesti barengan gitu kalau. Iya dong, makan bareng lah.
aduh gimana ya, yang satu ntar pengen tidur, yang satu pengen nyusu gitu. Jadi susah juga ngatur waktunya. Minta bantuan, Bu. Iya. Mau nggak mau ya dok ya, karena 2 ya. Kalau makan Iya, bareng dua. sama Tapi bisa, keluarga Bu, itu kayaknya semangat. lebih Banyak kok membantu. ibu-ibu yang kembar anaknya bisa. Semangat, Ibu harus konsisten pemberian makan, feeding goals-nya yang Dok, benar. saya lanjutin zat besi Sangobion baby-nya sampai usia berapa ya dok ya? Dan Saya sih baru Ya. mau lanjutin lagi. rekomendasinya pemberian zat besi kalau misalnya nggak anemia ya. Kalau misalnya nggak anemia itu sampai 2 tahun, Bu. Sampai 2 Setelah 2 tahun ntar beda lagi dosisnya. Ibu ketemu sama dokter anak dulu. Oh, baik. Ya. Baik. Tapi kalau emang defisiensi, dosisnya beda. Gitu. Jadi tergantung nih kasusnya gimana, defisiensi atau cukup. Kalau dia cukup ya dosisnya 1 kali sehari. Kalau defisiensi bisa 3 kali sehari zat besinya. Jadi berarti screeningnya secara berkala ya dok ya, nggak bisa dilihat dulu ya? Kalau sekali udah anemia, nanti kan perlu diawasin terus. Sebulan dicek lagi, jangan langsung hilang, Bu. Perlu ada pengontrolan. Udah bener belum zat besinya? Udah bener belum HB-nya? Baik. Oke, kalau begitu. Ya dok. Ya. Baik, terima kasih banyak Bunda Sri Utami. Berarti memang feeding rules ya, dan harus taking care of anaknya juga ya pada saat pemberian makannya ya. Oke, berikutnya kita akan coba ke Bunda Arlia di Malang. Ingin bertanya, usianya, ini dia, seberapa penting tambahan asupan vitamin ya, yang bisa dikonsumsi sehari-hari gitu, untuk anak saya masih 2 tahun karena dalam masa pandemi juga. Oke. Seberapa penting tambahan asupan vitamin yang bisa dikonsumsi sehari-hari untuk anak usia 2 tahun? Silakan. Oke. Dasarnya lagi bahwa vitamin itu adalah mikronutrien, artinya kebutuhannya sedikit, tapi penting untuk fungsi tubuh, termasuk imunitas. Ya. Jadi, karena dasarnya ada suplementasi, jadi diberikan kalau ibu tidak bisa memberikan makanan yang cukup akan vitamin. Baik. Tadi kan ditulis di slide-nya ada vitamin C, apa buah-buahannya, vitamin B, apa ada daging-dagingan gitu. Kalau ibu yakin anak saya gampang makan, sebenarnya udah cukup, Bu. Bisa diberikan dari makanan. Tapi kalau ibu merasa, aduh anak saya susah makan nih, boleh dikasih vitamin. Sesuai dengan kebutuhan ya, jangan berlebihan. Karena biar mantep gitu, disuruh cuman 0,5 gitu, dikasihnya 2,5 gitu, jangan. Harus sesuai dengan kebutuhan. Harus sesuai dengan kebutuhan dan usianya ya. Oke, Bunda Muamilatunningsih yang ingin bertanya secara live, selamat siang. Halo, ada di kota mana? Halo, selamat pagi. Sudah saya klik unmute-nya. Boleh diklik dulu untuk audionya, silakan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bunda. Ada di kota mana? Aku di Brebes. Baik, silakan. Dengan Dr. Luki. Silakan. Ya dok, apa ya? Pertanyaannya, jadi, Bunda? Jadi anakku kan apa ya? Ya, anakku usia berarti 2 tahun, tapi belum lancar berbicara itu dok. Itu pengaruh nggak sih dari nutrisi yang diberikan saat masih kecil gitu? Baik, kalau begitu. Ya. Terima kasih banyak. Silakan Dr. Luki. Ini kalau gangguan bicara nih sebenarnya anaknya Prof. Hardiono nih. Saya salah ngomong lagi. Ada Prof nggak sih sini? Saya deg-degan. Oke, gini. Untuk masalah bicara itu bukan cuman ngomong aja, Bu. Bukan cuman mulut aja yang berbicara. Ada berbagai proses di situ. Anak harus bisa mendengar. Anak mendengar, oh ini tuh bahasa tuh. Oh, misalnya mama manggil nih, Dek. Oh, mama manggil nih gitu. Terus dia mengirim sinyal ke otak. Otak akan mengcoding. Oh, mama suruh manggil nih, mengcoding. Oke, berarti kita harus ngerespon. Yuk ngomong apa mah gitu. Nah, gitu harusnya. Jadi ada telinga, ada otak, ada mulut. Jadi itu merupakan perkembangan yang kompleks, bukan cuma asal ya bisa ngomong, enggak. Harus ada perkembangan yang baik. Nah, untuk mendukung perkembangan yang baik itu ada 2 yang dibutuhkan. Nutrisi sama stimulasi. Nutrisinya apa? Nutrisi yang lengkap lah, makro dan mikronutriennya. Bukan artinya dikasih vitamin anak jadi ngomong, nggak ada, Bu. Nutrisinya harus sesuai dengan kebutuhannya dia, nggak berlebihan, nggak kekurangan. Lalu yang kedua adalah stimulasi. Anak yang mau ngomong, kalau dia distimulasi, kalau dia di pojokan aja main handphone ngeliatin YouTube begini, nggak bakal mau ngomong. Dia cuma ngeliatin doang. Gitu. Jadi nutrisi sama stimulasi, jangan cuman dikasih handphone terus diem-diem aja gitu, Bu. Diajarin cara ngomong, ajarin bacain buku,
komunikasi, batasi gadget. Gitu. Baik. Nutrisi juga ada perannya, tapi stimulasi juga. Jadi berbagi peran dua antara itu jangan nutrisi dan stimulasi. dipisahkan, nutrisi dan stimulasi. Dua-duanya. Baik. Oke, berikutnya kita akan coba ke pertanyaan live dulu. Siapa yang sudah bergabung di sini? Halo, selamat pagi untuk Bunda Isnaini barangkali. Saya coba untuk unmute. Atau kita bacakan dulu dari pertanyaan di kolom chat ya, Dok ya. Silakan dari Pak Budi Santoso di Karanganyar. Oke. Apakah kebutuhan lemak pada anak di bawah 2 tahun itu boleh diberikan dalam bentuk makanan yang digoreng, Dok? Dan bagaimana cara mencukupi kebutuhan prohe pada anak yang nggak suka prohe? Apakah cukup dari kaldunya aja? Nah, ini biasanya juga tricky ya. Biasanya dagingnya nggak mau, tapi kuahnya mau gitu. Silakan, Dr. Luki. Oke. Nah, untuk kebutuhan lemak tadi kan saya tulis tuh. Kebutuhan lemak pada anak di bawah tahun agak tinggi. 40-60%. Kebutuhan kalori itu bukan kebutuhan banyaknya ya, tapi kalori dari kebutuhannya itu kan tercukupi 30-60% dari lemak. Ya. Lemak itu dia densitasnya tinggi, artinya sedikit aja itu kalorinya banyak. Ya, jadi nah itulah kenapa dewasa itu jangan sama-sama anak ya. Dewasa itu jangan banyak-banyak lemak nih. Kenapa? Sedikit aja kalorinya tinggi. Kita kan udah selesai tumbuh nih. Ya. Udah selesai berkembang. Kita kalau makan banyak lemak, kita benar bertumbuh ke samping. Nah, beda sama anak. Anak itu butuh kalori yang tinggi. Dia butuh lemak yang tinggi, butuh protein yang cukup, butuh karbohidrat yang cukup untuk membantu pertumbuhan perkembangannya. Ingat, di dalam otak itu otak kita ya, 60-70% itu isinya lemak. Baik. Jadi jangan takut-takut ngasih lemak pada anak di bawah 2 tahun. Tapi lemaknya yang bagus. Ya, lemaknya yang bagus itu apa? Minyak itu bisa kita kasih. Minyaknya goreng boleh, tapi jangan berkali-kali gitu kayak tukang gorengan kasih minyak, goreng terus sampai minyaknya jadi hitam ya jangan. Minyaknya sekali pakai. Ya, untuk yang di bawah 2 tahun mau dibikin minyaknya sebagai salad gitu boleh. Saya 6 bulan nih kasih bubur, tambahin minyak 2,5 mili boleh. 8 bulan 9 bulan naikin jadi 5 mili boleh. Minyaknya apa? Minyak goreng biasa boleh, Bu. Yang merek-merek yang ada di toko boleh. Tapi kalau ibu mau repot-repot dikit, mau pakai yang FOO, mau pakai yang canola, mau pakai minyak apa ya boleh lah. Boleh aja. Yang penting minyak. Gitu. Yang penting. Satu lagi itu apa ya? Yang kedua, bagaimana cara mencukupi kebutuhan prohe tadi kalau anaknya nggak mau makan prohe ya, tapi kaldunya aja. Boleh nggak, Dok? Protein itu adanya di dagingnya. Kalau airnya itu sari-sari rasanya. Emang enak itu. Iya. Tapi nutrisinya sangat sedikit. Sangat ya. sedikit. Jadi kalau mau prohe, ya berarti ya butuhnya proteinnya, bukan kaldunya, bukan sari-sarinya. Gimana cara mengenalkannya? Kenalkanlah 15 kali sampai lebih. Yakinkan teksturnya sesuai. Buat makanan menyenangkan. Balik-balik mana ke feeding rules lagi. Intinya dari sana ya, Dok ya. Boleh dipahami dulu soal feeding rules. Makan harus menyenangkan, nggak boleh pemaksaan. Ada jadwalnya, ada panjangnya. Iya. Kalau bisa makan bersama keluarga itu juga menarik ya. Orang makan sendiri, bareng-bareng ya. Iya. Ada Bunda Novita Wulandari. Selamat siang, Bunda Novita. Boleh bertanya, saya sudah klik tombol unmute-nya. Selamat siang. Ada di kota mana? Iya. Di Jakarta Barat, Cengkareng nih, Mbak Natali. Oke, ya, silakan siang, Dokter. Siang, Bu Novita. Iya, Dok, mau nanya, Dok. Waktu Januari itu kan anak sempat positif COVID ya, Dok. Nah, sebenarnya kalau untuk kayak medical check-up gitu, untuk ngelihat anak, kondisi anak yang sekarang gimana ya, Dok? Rekomendasi nggak sih, Dok? Oke, medical check-up artinya sampai dicek lab gitu ya? Iya, Dok. Iya. Ntar dia jawab. Oke. Silakan. Itu aja, Bu? Iya, Dok. Itu aja. Baik. Terima kasih. Oke. Medical check-up memang bagus ya. Medical check-up bagus. Boleh-boleh aja. Untuk apakah ada guideline-nya sebenarnya nggak ada. Tapi kalau kita mau memberikan sesuatu yang lebih jelas gitu, mau yang dosisnya pas gitu, kita memang bagusnya kita cek. Vitamin D dicek, zat besi dicek, kalau vitamin C mah nggak usah. Terus yang nggak kalah penting adalah, yang terutama sih menurut saya lebih penting adalah kenaikan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, perkembangan. Jadi pertumbuhan sama perkembangannya yang sebenarnya lebih utama dicek, Bu. Karena saya begini, pertumbuhan sama perkembangan yang dicek gitu. Kalau mau tambahan untuk medical check-up-nya, mau dicek lab boleh. Screeningnya silakan untuk zat besi sama vitamin D, boleh aja. Tapi tetap protokol kesehatan, Bu. Iya, jangan lupa bisa dijadwalin, terus pakai APD dan lain-lain.
Baik. Terima kasih banyak Bunda Novita. Berikutnya Bunda Rini Ayu dari Jakarta juga bertanya, kapankah waktu terbaik untuk mengkonsumsi vitamin C bagi si kecil? Dan apa yang terjadi kalau tubuh itu kelebihan vitamin C? Dok, Ya. silakan. Vitamin C dari lahir pun sebenarnya butuh vitamin C. Dari lahir. Tapi sudah terpenuhi oleh ASI. Kalau nggak dapat susu formula sudah dapat. Nah, tinggal kita lihat tuh RDA kan ada tuh recommended dietary allowance atau yang direkomendasikan dietnya berapa? 60 mg. Kalau misalnya anaknya sehat-sehat aja. Tapi kalau anaknya sakit, batuk pilek dan meningkat sedikit, 175 naik sedikit. Tuh, jadi kalau mau dikasih kapan ya boleh aja dikasih. Kalau lagi sakit, saran saya ketemu dokter dulu untuk di-adjust dosisnya, butuhnya berapa kira-kira. Tapi kalau misalnya anaknya sehat, dapat makan, sebenarnya udah cukup. Tapi kalau makannya jelek, susah gitu, mau dikasih silakan. Baik. Asal sesuai dengan dosis. Oke. Kalau tubuh kelebihan vitamin C, apa yang terjadi, dok? Silakan. Vitamin C yang berlebihan secara kalau cuman sebentar-sebentar sebenarnya nggak masalah. Ya. Tapi kalau dia berlangsung kronis, itu tentu sesuatu yang berlebihan itu tidak berguna. Kekurangan nggak berguna, berlebihan juga nggak berguna. Satu, bakal dibuang-buang. Kedua, juga mungkin akan memperberat ginjalnya. Fungsi ginjal. Gitu. Baik. Oke, berikutnya kita coba. Yang lain juga vitamin C kan ada efek samping kalau obat ya. Suplemen itu efek sampingnya adalah membuat asam di lambung, jadi mungkin bikin kembung-kembung. Oh, baik. Berikutnya ya, kita coba ke Bunda Safira Meilani yang sudah bergabung secara live dengan kita. Selamat siang, Bunda Safira. Ada di kota mana ya? Siang dok, saya dari Jakarta dok. Siang Bu. Mau nanya nih dok, kebetulan kan anak saya baru bulan kemarin itu kena COVID juga nih. Mungkin dari ibu sebelum-sebelumnya ya. Nah terus itu vitaminnya gimana ya dok? Kan saya waktu itu dapat arahan dari dokter desa saya tuh suruh minum Imunpet, vitamin D dan zat besi. Emang dia juga ADB juga. Ya. Jadi zat besinya juga diminumin. Nah, itu saya perpanjang vitaminnya atau enggak, Dok? Terus yang kedua, kan anak saya setelah COVID ini nafsu makannya menurun drastis ya, Dok. Sampai kemarin itu turun sekilo. Terus saya gimana ya, Dok? Sebelumnya anak saya kan memang kurang berat badan. Sampai kemarin abis kena COVID turun lagi, jadi kayak deg-degan, Dok. Gimana ya, Dok, cara nanggulanginnya gitu? Baik. Terima kasih. Silakan Dr. Luki. Nah, untuk suplementasi sebenarnya kalau anaknya sudah sehat itu kebutuhannya sama dengan kebutuhan RDA biasa. Kecuali kalau anaknya masih sakit-sakit ya, masih batuk itu mungkin agak beda. Tapi kalau dia sudah kembali sehat, kebutuhannya sama. Vitamin yang masih bisa Ibu berikan sesuai dengan rekomendasi IDAI adalah vitamin D, Bu. Vitamin D sama zat besi. Ya, vitamin D diberikan sampai kapan? Sampai akhir hayat, Bu. Karena segitu tingginya kekurangan vitamin D di Indonesia, 50%. Jadi kasih aja sesuai dengan dosis tuh 400 sama 600 tergantung usianya. Ya. Terus tadi vitamin zat besi. Turun pasca COVID ya. Nah ya, kalau zat besi Ibu tuh harus lihat dulu nih anemianya teratasi nggak? Kekurangan zat besi teratasi nggak? Kapan ya dicek lagi? Darahnya dilihat sudah mencapai target nggak? Kalau sudah mencapai target, berarti dosisnya diturunin menjadi dosis keseharian maintenance itu sampai 2 tahun setiap hari. Ntar setelah 2 tahun ntar diatur lagi sama dokter anaknya. Baik. Lalu kalau nafsu makan tadi ya. Kalau anak sakit emang biasanya nafsu makannya menurun. Ya, ketika sakit itu lalu feeding rules-nya akan berantakan pasti. Betul. Ya, jadi anaknya tadinya kebiasaan udah bener nih makannya bener, karena sakit jadi malas makan, dikasih susu terus, snack terus gitu. Anaknya jadi kayak enakan, Bu. Anaknya udah sehat, ibunya keterusan. Jadilah jadi makin ngaco lah gitu. Bagaimana caranya? Ya benerin lagi, feeding rules dibenerin lagi. Balik lagi ke aturan-aturan makannya harus duduk, nggak boleh miring-miring, nggak ada susu. Kalau nggak mau makan jangan diganti sama susu. Biasanya karena itu kalau udah sehat masih berantakan berarti aturan makannya harus diketatin. Benerin lagi feeding rules-nya. Oke, terima kasih Dr. Luki. Berikutnya ada pertanyaan terakhir dari Bunda Mervin Trihadianto. Ini ayah kayaknya ya, di Cikarang. Apa ada pengaruh konsumsi lemak trans dari junk food terhadap imunitas? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaturan nutrisi untuk menjaga imunitas anak dengan overweight atau obesitas? Silakan, Dr. Luki. Baik, bagus banget pertanyaannya nih. Nah, balik lagi bahwa anak di bawah 2 tahun kita bisa lebih agak longgar untuk pemberian lemak. Ya, jangan samakan dewasa sama anak. Kita sudah selesai. Jangan banyak lemak, apalagi lemak trans karena saturated itu meningkatkan risiko aterosklerosis, penyumbatan
pembuluh darah gitu ya, hipertensi. Kalau pada anak di bawah 2 tahun kita lebih aman lah, lebih moderate. Oke, boleh dikasih, tapi sebaiknya lemaknya yang bagus. Jangan lemak ayam goreng yang instan. Jangan dikasih lemak, itu dikasih sosis gitu, sosis instan itu kan nggak sehat. Tetap lemak, tapi lemaknya yang bagus. Dari pemilihan makanannya kalau begitu ya. Oke. Lalu kemudian bagaimana pengaturan nutrisi untuk menjaga imunitas dengan anak yang obesitas tadi, Dok? Oke. Anak obesitas terutama yang masih berkembang ya, apalagi kalau di bawah 2 tahun ya, 2 tahun sampai 5 tahun lah. Itu sebenarnya tidak boleh untuk menerapkan diet pada anak obesitas. Ya jangan, anaknya besar nih, udah jangan dikasih lemak, jangan dikasih ayam, jangan dikasih gorengan, jangan dikasih protein gitu. Enggak. Anak tetap butuh protein, tetap butuh lemak, tetap butuh karbohidrat. Tapi yang kita benerin adalah satu, makanan pendampingnya, makanan selingannya itu yang rendah kalori. Jangan dikasih tinggi kalori lagi, jadi dikasih buah. Jangan susunya juga jangan berlebihan. Di atas setahun maksimal 500 ml. Lalu mulai aktivitas fisik. Anaknya jangan duduk aja main handphone, main gadget. Ajak lari, layangan, main sepeda, jalan-jalan, pokoknya aktivitas fisik. Ya, aktivitas fisik pada anak itu lebih penting. Salah satu tata laksana obesitas adalah aktivitas fisik. Kalau anak itu nggak dibikin diet. Udah minum air putih aja, jangan dikasih makan gitu. Jangan. Anak perut tetap harus tumbuh. Gitu. Baik. Oke, jadi harus seimbang antara nutrisi, aktivitas juga ya, dan istirahatnya juga. Oke, masih ada waktu sedikit lagi, saya boleh ke pertanyaan terakhir nih dari Merdenesia Noya, Bunda Nesia ya panggilannya di Jakarta. Dok, anak saya kan udah mulai masuk sekolah. Nah ini nih, ada beberapa yang udah mulai masuk tatap muka ya. Jadi saya berikan jeruk dan suplemen vitamin C untuk anak setiap pagi. Aman nggak dok kalau dikasih setiap hari seperti itu? Silakan Dokter Luki. Oke, vitamin C-nya berapa? Ya, jangan 2 gram Bu. Tergantung dari usianya kan. Ada kan panduannya maksimal mau 250 ya boleh, 100 boleh. Tapi akan lebih baik kalau dapat dari vitamin yang natural. Ya Ibu kasih jeruk udah oke tuh. Ya. Tapi jangan cuma jeruk aja Bu, vitamin C banyak. Kalau jeruk kan ada vitamin C, ada vitamin A-nya, yang lain nggak ada. Dikasih tadi ada guava, kiwi, itu kan juga banyak. Jadi tetap harus bervariasi, jangan jeruk aja. Heboh gitu sama vitamin C, jeruk, malah banyak banget buah-buahan yang lain. Mengandung vitamin C juga. Jadi ragam makanan melalui asupan nutrisi tadi ya yang diberikan. Ya, oke. Baik, terima kasih Dokter Luki. Jadi untuk menjaga imunitas anak tetap kuat di masa pandemi ini, jangan lupa untuk berikan nutrisi lengkap dan seimbang. Kemudian tadi sempat disinggung soal asah, asih, asuh tadi ya. Mengingatkan sedikit buat ayah bunda sekalian. Jadi berikan nutrisi lengkap dengan gizi seimbang, kemudian imunisasi, menjaga kebersihan ya, aktivitas fisik diperlukan, dan juga yang terakhir jangan lupa untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan si kecil. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Dokter Luki sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya dok. Amin. Selamat siang dan salam sehat selalu. Sehat-sehat. Ini kehormatan buat saya buat hadir di sini. Terima kasih anakku, Heidi. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih ibu-ibu. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ayah bunda, kalau tadi kita sudah bahas bersama dengan Dokter Luki juga ya tentang asupan nutrisi yang baik untuk si kecil supaya daya tahan tubuhnya tetap terjaga. Nah ini nih yang penting juga. Sekarang kita mau kenalan dengan suplemen vitamin C yang bisa jadi andalan ayah dan bunda untuk menjaga daya tahan tubuh si kecil. Nah sekarang ini sudah bergabung dengan kita Pak Saef Dwi Setiadi selaku brand manager dari Holistic Care yang pagi ini akan mau share sama kita tentang Holistic Care Esterseed Kids. Nah, ini lebih lanjutnya. Kita sapa dulu Pak Saef yang sudah bergabung dengan kita siang hari ini. Selamat siang Pak Saef, apa kabar? Selamat siang Mbak. Sehat ya Pak Saef? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya, juga. Mudah-mudahan semua pada sehat. Iya, amin. Oke, jadi hari ini kita akan coba lebih detail untuk membahas tentang kebutuhan vitamin C nih buat anak-anak selama masa pandemi ini ya. Karena kan beberapa anak-anak tadi ada yang juga udah sharing, ada yang udah masuk sekolah juga nih Pak Saef. Baik, kalau begitu sambil boleh share screen untuk materinya, sambil saya mengingatkan juga kepada ayah bunda yang punya pertanyaan tentang Holistic Care Esterseed Kids ya, silahkan langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom chat dengan formatnya jangan lupa juga nama, kemudian spasi domisili, dan juga spasi pertanyaannya apa untuk Pak Saef. Boleh juga yang mau ngobrol langsung, silakan klik tombol raise hand dan dinyalakan videonya ya, supaya kita bisa ngobrol-ngobrol juga secara langsung. Oke, sudah terlihat Pak Saef, tinggal di full screen saja materinya. Ya, sudah terlihat?
Kalau begitu, waktu dan layar kami persilakan kepada Pak Saef. Kita lanjut lagi di sesi tanya jawab ya Pak Saef. Silakan. Baik, terima kasih. Eh, Sekali lagi kalau ikut seminar, saya sangat bersyukur karena dapat ilmu juga. Terima kasih Dr. Lucky. Dan terima kasih kepada Anakku ID sudah mengizinkan kami Holistic Care Extersi mendukung acara ini. Jadi kami yakin acara-acara seperti ini sesuai dengan motivasi kami di brand, memberi edukasi kepada masyarakat tentang healthy lifestyle gitu ya, tentang cara hidup yang sehat yang benar gitu ya. Kita dari pertanyaan tadi saya lihat memang seperti saya juga kita banyak kecemasan lah gitu ya. Hari ini kita banyak mengalami kecemasan. Saya mungkin juga sebagian besar bagaimana menghadapi kondisi pandemi ini. Kami di brand di Holistic Care tidak ingin menambah kecemasan tersebut gitu. Makanya kami mendukung event-event atau seminar-seminar yang memberi pencerahan kepada ayah dan bunda tentang bagaimana menghandle atau bagaimana menjalani tantangan ini gitu ya. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Lucky bahwa banyak hal yang perlu dilakukan sesuai dengan tema kali ini untuk meningkatkan imunitas pada anak. Salah satunya yang sudah disebutkan adalah vitamin C. Selain tadi ada vitamin-vitamin lainnya. Memang tidak bisa tunggal untuk mendukung imunitas anak. Semua perlu kolaborasi atau harmoni ya. Jadi tidak hanya satu vitamin, tidak hanya satu nutrisi, tapi keseluruhan. Tadi ASA, ASI, dan ASU yang sudah dipaparkan oleh Dr. Lucky. Salah satu vitamin yang cukup penting juga untuk mendukung imunitas yang sudah cukup dikenal adalah vitamin C. Nah, kami setuju bahwa asupan terbaik untuk vitamin C adalah dari makanan atau buah-buahan dan sayuran. Tapi memang ada beberapa faktor yang menjadi fakta di hari ini gitu ya. Ini ada beberapa artikel bahwa vitamin C bila ayah dan bunda pengolahannya kurang benar atau distribusinya kurang benar, itu bisa menurunkan potensi atau menurunkan kadar vitamin C yang ada dalam buah-buahan atau sayuran. Bila kita mau jujur, biasanya makanan yang ada di meja makan kita biasanya tidak matang sempurna dari pohon, biasanya matang saat distribusi atau saat ada di meja makan kita. Dan itu tentunya kandungan vitamin C-nya tidak sebaik yang matang di pohon gitu ya. Itu adalah fakta-fakta yang ada di kita. Kemudian masalah distribusi gitu ya. Vitamin C ini kalau bisa secara simpel bisa dibilang mudah menguap gitu ya. Mungkin dari saat di tempat produksinya, di tempat di petani datang dikemas pakai mobil bak terbuka dan sebagainya, di saat perjalanan kena sinar matahari, kemudian saat dipajang kena sinar lampu, kena panas juga, pas saat dimasak oleh ayah bunda juga kurang memperhatikan kesegarannya, dan lagi-lagi itu bisa mengurangi kadar vitamin C yang terbaik tadi di dalam buah-buahan dan sayuran. Itulah. Nah, kami di Holistic Care sekali lagi kami tidak ingin menambah kecemasan tersebut, tapi bila kami ingin menambah keyakinan kepada ayah dan bunda bila diperlukan bagi anaknya satu suplemen vitamin C yang terbaik gitu ya. Jadi dari sekian banyak vitamin C yang ada di pasaran, bila ayah bunda mempunyai kondisi seperti tadi, misalnya anaknya juga picky eater, pilih-pilih makanan, kemudian kondisi makanannya tidak memungkinkan mendapatkan vitamin C dalam asupan yang cukup sesuai rekomendasi, mungkin atas saran dokter atau kebutuhan diperlukan suplemen vitamin C tambahan bagi anak. Nah, kami di Holistic Care ingin menambah keyakinan, mendukung ayah dan bunda dalam menjalani mendukung kesehatan anak lewat produk kami yang fokus di vitamin C, yaitu Holistic Care Extersi. Mungkin beberapa
bukan tips ya, beberapa alasan kami membuat produk untuk anak. Kami bertanya juga kepada konsumen, kepada ayah bunda, sebagian besar bertanya, bila ayah bunda membutuhkan vitamin C, produk vitamin C apa sih yang ingin, yang harus ada di dalam satu produk vitamin C? Jawabannya sebagian besar pertama dia harus aman, karena tadi sudah juga disebutkan vitamin C ini umumnya adalah dalam bentuk asam askorbat. Nah, dari isinya saja sudah terdengar asam askorbat itu asam. Nah, vitamin C ini tidak hanya bagi orang dewasa, bagi anak pun kalau ini terlalu asam bisa kurang baik bagi lambungnya, bikin mual gitu ya. Karena kalau anak mual biasanya dia jadi malas makan tuh gara-gara minum vitamin C-nya nggak cocok karena asam, dia jadi nggak mau makan, jadi menimbulkan masalah baru. Kemudian vitamin C juga harus efektif. Efektifnya dalam hal apa? Dia harus banyak diserap dan juga bisa bertahan gitu ya. Nah, karena vitamin C umumnya dalam yang ada di pasaran dalam bentuk asam askorbat itu penyerapannya tidak terlalu banyak dan juga tidak terlalu lama bertahan di dalam tubuh berdasarkan penelitian kami. Kemudian juga harus menarik tampilannya, karena ini produk untuk anak, tidak untuk dewasa, tidak hanya untuk tablet telan, maka setidaknya ada rasanya, tapi juga kalau bisa jangan pakai gula, karena kalau dalam jangka waktu panjang bisa bikin giginya rusak. Nah, kebanyakan produk di pasaran biasanya menggunakan gula pasir gitu ya, simpelnya seperti itu. Nah, itu dalam jangka panjang kurang baik bagi gigi anak. Nah, mungkin para ayah bunda sudah mengenal produk kami, Holistic Care Ester C untuk dewasa yang tablet. Nah, sebenarnya kami juga punya beberapa range produk untuk anak yang diformulasikan khusus untuk anak. Jadi memang untuk anak sebaiknya tidak diberikan produk yang dari dewasa gitu ya, karena produk untuk anak memang harus didesain untuk anak, baik dari dosis, dari bentuk sediaan dan sebagainya, memang diformulasikan untuk anak-anak gitu. Nah, Ester C ini berbeda dengan vitamin C pada umumnya. Ester C ini adalah Ester C. Jadi sebenarnya brand kami adalah Holistic Care Ester C, yang isinya adalah Ester C. Adalah satu produk paten yang di dalamnya ada asam askorbat dan metabolit. Karena bentuknya Ester C, dia sudah pH-nya mendekati air atau mendekati netral. Sedangkan vitamin C yang ada di pasaran saat ini biasanya adalah asam askorbat, itu biasanya asam dan kurang cocok gitu bagi anak atau bagi orang-orang yang punya sensitivitas lambung. Sedangkan Ester C lebih netral. Kemudian Ester C, kami punya penelitian bahwa dia bisa diserap lebih baik dibandingkan vitamin C biasa, hampir 80%, dan kemudian bisa bertahan di dalam tubuh, tepatnya di sel darah putih yang juga untuk mendukung imunitas, salah satu sel bagian tubuh kita yang berperan dalam imunitas, sel darah putih. Nah, vitamin C Ester C bisa bertahan di situ selama hampir 24 jam. Sedangkan vitamin C biasanya dalam waktu 4 jam sudah turun kadarnya di dalam sel darah putih. Kemudian vitamin Holistic Ester C hadir dalam bentuk tablet hisap atau tablet kunyah bentuk kepala gajah dengan pemanis alami xilitol gitu. Nah, ini yang pemanis alami xilitol ini mungkin sudah dikenal oleh ayah bunda sekalian bahwa ini manisnya sama seperti seperti gula biasa, cuman tidak menimbulkan resiko karies gigi atau karang gigi berlubang gitu ya bagi dalam jangka waktu panjang. Malah bisa melindungi, xilitol ini bisa melindungi gigi anak dalam jangka panjang, kesehatan gigi dan mulut anak dalam jangka waktu panjang. Jadi produk ini sangat baik, kami desain untuk anak. Dosisnya pun disesuaikan untuk anak. Kalau dosis dewasa kurang bijak kita kasih kepada anak. Nah, ini memang dosisnya sudah disesuaikan untuk anak dan penggunaannya yang ada di kemasan dan sudah di-approve BPOM 1-3 tablet per hari.
Jadi dalam satu tablet ada sekitar 100 mg ester C dan ada bioflavonoid sekitar 5 mg yang untuk mendukung penyerapan ester C tadi. Nah, mungkin para ayah bunda juga mungkin ada yang kurang apa ya? Mungkin apa yang saya jelaskan tadi ya itu kan dari pas saya ya sebagai pemilik brand itu. Tapi sebenarnya kami di Holistic Care kami tidak boleh atau dilarang overclaim gitu ya. Jadi klaim-klaim yang saya sebutkan tadi sebetulnya ada di kemasan akhir yang bisa dipegang oleh ayah bunda. Tidak banyak produk yang ada di pasaran saat ini, mungkin ayah bunda bisa cek bila ada di sekarang, yang klaimnya ada di kemasan. Karena memang ini klaim ini diakses oleh BPOM sangat ketat gitu ya. Jadi kalau klaim yang sudah ada di kemasan itu artinya memang ada dukungan saintifik ya, ada dukungan penelitiannya sehingga boleh disimpan atau diklaim di kemasan akhir, bukan di flyer, bukan di media promosi gitu. Memang di kemasan akhir yang bisa ayah bunda pegang, baca, dan itu tadi yang sebutkan saya tadi tercantum di kemasannya. Jadi ini tidak overclaim, memang klaim yang sudah di-approve oleh Badan POM dan ayah bunda bisa yakin gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, kami tidak ingin menambah kecemasan, tapi satu saat ayah bunda memerlukan bagi anaknya, ayah bunda lebih tidak perlu cemas, bisa memilih produk yang terbaik, khususnya untuk vitamin C, produk yang terbaik bagi anaknya yaitu Holistic Care Ester C. Terima kasih Mbak Natalia, saya kembalikan. Oke, terima kasih banyak Pak Saeb. Ini banyak yang komen katanya bentuknya lucu ya, ini anak-anak pasti suka deh. Iya, bentuknya memang lucu ya. Jadi ada muka gajahnya gitu di tabletnya ya. Oke, kita ke pertanyaan dulu ya Pak Saeb. Ini ada Bunda Nurul dari Depok yang ingin bertanya, ester C itu apa? Dan apa bedanya dengan vitamin C lain yang ada di pasaran? Silakan Pak Saeb. Oke, jadi saya ulang, ester C adalah satu nama komposisi, nama isi gitu ya, dan bentuk vitamin C yang berbeda dengan vitamin C yang ada pada umumnya. Pada umumnya vitamin C yang ada di pasaran, ayah bunda bisa cek bila ada produk vitamin C di rumah saat ini, isinya adalah asam askorbat dalam kurung vitamin C. Nah kalau ester C isinya adalah ester C gitu. Jadi ini satu produk yang dipatenkan. Ini adalah satu produk paten. Jadi tidak ada produk di Indonesia yang isinya ester C selain dari Holistic Care Ester C. Jadi ini satu produk paten yang di dalamnya adalah kalsium askorbat, ada metabolit dan sebagainya yang memiliki manfaat sama seperti vitamin C, tapi kekurangannya sudah tidak ada di ester C. Yaitu kekurangannya apa? Vitamin C biasa, kekurangannya biasanya asam. Nah, ester C lebih netral. Jadi digigit pun, misalnya yang tablet dewasa tidak ada rasanya, yang tablet anak tidak ada rasanya. Sehingga kalau ada yang punya masalah sensitif lambung misalnya, tidak memicu peningkatan asam lambung. Atau bikin mual, tadi ya, kalau kebanyakan bikin mual. Nah, kalau udah mual biasanya malas makan tuh. Kalau anak-anak malas makan, itu kan problem juga bagi kita tuh ya. Jadi yang kedua, vitamin C biasanya diserap dan disimpannya kurang lama, kurang banyak dan kurang lama. Nah, ester C diserapnya bisa optimal dan disimpan di dalam tubuh, khususnya di sel darah putih dalam waktu 24 jam. Baik. Gitu. Dan yang ketiga, tadi yang kalau untuk produk anak, vitamin C anak biasanya menggunakan gula pemanis, gula pasir, glukosa, dan itu kurang baik bagi gigi. Nah, Holistic Ester Kit kita menggunakan xylitol, pemanis alami, xylitol yang manisnya sama, tapi punya fungsi malah bisa melindungi kesehatan gigi dan mulut si anak. Seperti itu Mbak Natali. Semoga menjawab. Jadi memang banyak keunggulannya ya, dan cocok sekali untuk diberikan kepada anak-anak nih, terutama di masa pandemi. Oke, ada lagi Bunda Diah yang bertanya di Jakarta, di mana saya bisa beli Holistic Care Ester Kits dan berapa harganya ya Pak Saeb? Silakan. Oke, kalau produk kami sepertinya sudah ada di apotek dan toko obat yang terdekat, terpercaya dengan ayah bunda, baik di apotek berjaringan, boleh saya sebutkan Century, Guardian, Watson bisa, atau kalau bunda agak kesulitan karena memang saat ini produk-produk vitamin C agak sulit didapat, misalnya bisa mengunjungi official store kami di Shopee, yaitu @konimax_store. Nah, itu adalah official store kami. Untuk range harganya agar pasaran memang bervariasi antara 45 sampai 60 ribu ya. Tapi dalam saya pikir
masih cukup terjangkau. Betul, betul. Apalagi untuk mencukupi kebutuhan vitamin C si kecil ya. Oke, berikutnya kita akan coba jawab pertanyaan dari Bunda Maulina di Cirebon. Berapa lama ya Pak Saif jarak antara pemberian Sufor dengan Holistic Care Ester si Kids ini? Dan berapa banyak pemberiannya dalam sehari untuk si kecil? Silakan. Sufor? Ya, berapa lama jarak pemberian antara Sufor dengan vitamin C Ester si Kids ini? Holistic Care Ester si Kids ini untuk si kecil? Dengan produk obat ya? Maksudnya? Setelah minum susu, ya biasanya setelah minum susu formula, maafnya. Betul, silakan. Betul. Sebaiknya sebenarnya tidak ada anjuran khusus, tapi bila ayah bunda ragu, biasanya dijeda saja 2 jam setelah minum susu formula misalnya. Sekali lagi, tapi produk kami tidak anjurkan untuk anak-anak di bawah 3 tahun. Jadi produk kami dianjurkan untuk anak-anak di atas 3 tahun ke atas atau di bawah 3 tahun yang sudah punya kemampuan untuk mengunyah atau mengulum. Jadi bila diperlukan di bawah 3 tahun, alangkah baiknya dengan lebih bijaksana kita berkonsultasi dulu dengan dokter. Oke, kira-kira berapa dosis yang dibutuhkan? Kira-kira begitu ya, Pak Saif. Oke, lalu kemudian tadi berapa banyak pemberian Holistic Care Ester si Kids dalam sehari yang disarankan untuk si kecil? Baik, untuk dosis maintenance sebenarnya 1 tablet per hari cukup. Dan bisa ditingkatkan sampai 3 tablet per hari sesuai dengan yang ada di kemasan, dan itu sudah diperbolehkan. Oke, baik. Berikutnya ada Bunda Siti Homsinah di Jember. Apakah Holistic Care Ester si Kids ini bisa diminum dengan cara diencerkan terlebih dulu dengan sesendok air, Pak Saif? Mengingat anak kurang suka dengan suplemen berbentuk tablet. Silakan. Bisa tidak ya? Secara prinsip sepertinya bisa, karena mungkin bisa ajarkan mungkin ke anaknya, karena ini bentuknya memang bukan tablet seperti tablet dewasa, ada rasanya, mungkin kita bisa merayu anak untuk mengunyah atau mengulum. Jikapun tidak bisa, memang bisa digerus, boleh, tidak ada masalah dan tidak mengurangi efektivitas atau potensinya. Baik, baik. Jadi bisa dicoba ya Bunda sekalian. Berikutnya ada Bunda atau Ayah Fauzan Adima ini di Wonogiri. Suplemen Holistic Care Ester si Kids ini aman nggak ya Pak Saif dikonsumsi untuk anak yang memiliki gejala MAH? Dan apakah akan ketergantungan kalau menggunakan suplemen ini? Silakan Pak Saif. Baik. Secara produk seharusnya lebih aman untuk penderita MAH karena Holistic Ester si pH-nya lebih netral. Namun alangkah baiknya bila masih ragu, berkonsultasi dulu dengan dokter, dan saya yakin dokter pun akan memilihkan produk bila diperlukan vitamin C, dipilihkan produk yang cocok dengan kondisinya si anak ya, atau si ayah bundanya. Kemudian yang kedua, kemudian apakah akan ketergantungan kalau menggunakan suplemen ini? Betul, saya pikir tidak ada konsep ketergantungan untuk suplemen vitamin C. Baik. Gitu. Mungkin maksudnya ketergantungan tuh biasanya sebelum, pengalaman kami biasanya kalau ada konsumen bertanya sebelum minum vitamin Holistic Ester si, dia kurang segar jadi segar, setelah tidak minum segarnya hilang. Mungkin itu lebih ke perbaikan nutrisi kali ya. Kalau nutrisinya baik, harusnya dia tetap baik, dan itu bukan ketergantungan dalam tanda petik yang buruk seperti ini. Baik, baik kalau begitu. Ya, kita juga mengundang ayah bunda sekalian yang ingin bertanya secara langsung dengan Pak Saif tentang Holistic Care Ester si Kids ya. Silakan nyalakan videonya kalau sudah siap ya. Berikutnya ada Bunda Nur Mega dari Cirebon. Ingin bertanya ini, adakah efek samping vitamin untuk daya tahan tubuh kalau diberikan Holistic Care Ester si Kids? Mungkin secara general ya, apakah ada efek samping dalam mengkonsumsi Holistic Care Ester si Kids ini? Silakan Pak Saif untuk anak-anak. Baik. Bila diberikan dalam dosis yang dianjurkan, sebenarnya tidak ada efek samping yang perlu dikhawatirkan, asal tadi diberikan dalam dosis yang dianjurkan. Sesuai ya. Betul. Yang sesuai juga dengan usianya ya. Betul. Nah, betul. Jadi bagi kita, saya juga orang tua, mungkin kita perlu pilihkan produk yang memang didesain untuk anak. Jadi desain untuk anak itu memang komposisinya, betul. Bentuknya dan segalanya memang diperuntukkan untuk anak-anak. Kurang bijak kita memberikan produk dewasa untuk anak karena dosis dewasa naturalnya itu lebih tinggi dibandingkan untuk anak-anak gitu ya. Dan itu mungkin bila produk dewasa diberikan untuk anak ya ada potensi efek samping yang lebih tinggi ya. Seperti itu.
Baik. Berikutnya Bunda Yunita Sari ingin bertanya secara langsung kepada Pak Saif tentang holistic care Ester Sikit. Silakan Bunda Yunita Iya, Sari. terima kasih Mbak Natali. Silakan. Ya Pak, saya mau tanya apakah holistic care Ester Sikit bisa dibarengi dengan misalkan contohnya anak saya sedang konsumsi tambahan vitamin zat besi gitu. Apakah bisa dibarengi atau harus menunggu beberapa jam untuk bisa Sebelum konsumsi? Iya, gitu. Suplemen yang lainnya gitu. Terima Ya? kasih. Oke. Terima kasih Baik. banyak Bunda Yunita. Silakan Pak Saif. Baik, sejauh pengetahuan saya tidak ada interaksi khusus vitamin C dengan suplemen lain ataupun dengan obat-obatan. Malah tadi vitamin C bisa mendukung penyerapan zat besi. Namun bila ibu tetap merasa khawatir, kurang yakin, itu bisa dijeda. Ini sebenarnya konsep umum untuk minum obat atau suplemen ya. Dijeda 2 jam antar produk. Itu tidak masalah. Tapi untuk vitamin C dan dengan spesifik zat besi seharusnya tidak ada masalah diminum secara bersamaan. Seperti itu. Baik, kalau begitu. Sudah menjawab ya Bunda Yunita, mudah-mudahan sudah jelas. Dan memang ini mengingatkan kembali buat ayah bunda sekalian. Jadi Holistic Care Ester Sikit ini merupakan tablet hisap vitamin C rasa jeruk buat anak. Itu kebayang ya rasanya seger gitu. Terus ada gambarnya lagi. Yang lebih tidak perih di lambung dan menggunakan pemanis alami xilitol tadi. Sehingga dapat memelihara kesehatan gigi buat si kecil juga. Oke, kalau begitu. Terima kasih banyak ya Pak Saif sudah bergabung bersama dengan kita siang hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu dan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang. Terima kasih Bunda. Terima kasih ayah bunda sekalian. Ya, terima kasih. Selamat siang. Baik ayah bunda, sebelum kita lanjut lagi untuk mengumumkan pemenang dan lain sebagainya, berikut ini kita simak dulu video produk dari Holistic Care Ester Sikit. Silahkan. Mulai langkah sehat bisa dari yang kecil. Dari jalan keliling sofa, di depan rumah, keliling komplek. Oke, sekali-kali lembur nggak apa-apa, bisa yuk. Mulai dengan Holistic Care Ester C1000 varian baru, vitamin C yang lebih tidak perih di lambung. Holistic Care Ester C1000 dengan bioavailability 24 jam, yakinkan langkah sehatmu. Iya, baik. Ayah bunda jangan lupa untuk tetap aktifkan videonya. Tadi saya udah minta ayah bunda untuk menyalakan videonya biar kita bisa lebih interaktif gitu ya. Dan juga jangan lupa untuk mengganti nama sesuai dengan KTP karena sebentar lagi kita juga akan umumkan kira-kira siapa 5 pemenang terbaik dan juga mengundi door prize dengan hadiah utama adalah 1 buah smartphone. Oke, untuk 5 pertanyaan terbaik langsung saja kita akan bacakan. Di antaranya adalah Ayah Budi Santoso di Karanganyar. Wah, selamat untuk Anda. Kemudian ada Bunda Mervin Trihadianto di Cikarang, selamat juga untuk Anda. Ada Bunda Sri Utami dari Jakarta, ada Bunda Maulina di Cirebon, dan juga ayah atau bunda nih, Fauzan Adima di Wonogiri. Selamat untuk Anda yang mendapatkan produk dari Holistic Care Ester Sikit. Semoga bisa membantu mengoptimalkan upayanya ya, untuk memenuhi asupan nutrisi si kecil, supaya tetap sehat dan juga daya tahan tubuhnya selalu terjaga, terutama di masa pandemi seperti ini. Holistic Care Ester Sikit merupakan suplemen vitamin C untuk anak bentuk tablet hisap rasa jeruk yang lebih tidak perih di lambung dan menggunakan pemanis alami xilitol sehingga dapat memelihara kesehatan gigi. Nah, Bunda, untuk informasi produk-produk Holistic Care lainnya plus juga tips menarik seputar kesehatan, jangan lupa untuk follow Instagramnya di @holisticcareid. Selanjutnya siapa ya kira-kira yang beruntung untuk mendapatkan 1 buah smartphone? Coba ya, kita akan undi bersama-sama. Dan ingat juga nih, nama-nama yang diundi adalah nama-nama yang ada di list partisipan dari awal sampai dengan akhir mengikuti webinar ini. Baik, Mas Adi sudah siap untuk memutarkan rulet kita untuk hari ini. Kita akan coba untuk cari 1 pemenang ya, Mas Adi. Boleh langsung diklik saja untuk di spin dan diputarkan. Kira-kira siapa yang beruntung untuk mendapatkan 1 buah smartphone di siang hari ini. Oke, mudah-mudahan beruntung ya. Tadi di kolom chat udah mulai rame nih seperti biasanya bunda-bunda ya. Apakah saya beruntung? Apakah saya beruntung? Yang pertama Nafisa, selamat sekali lagi untuk Anda. Jadi jangan lupa juga untuk menghubungi panitia ya di nomor WA-nya
0819 1716 0002. Oke, sudah bisa dilihat juga di layar ya. Ditunggu sampai dengan jam 4 sore hari ini. Kalau tidak hadiahnya hangus. Aduh, sayang banget. Jadi silakan langsung hubungi panitia sekarang juga. Baik, ayah bunda sekalian, tidak terasa sudah 1,5 jam kita sama-sama untuk menimba ilmu lagi gitu ya di masa pandemi seperti ini. Terima kasih juga untuk Dr. Lucky, Pak Saif tadi yang sudah bergabung. Kemudian terima kasih untuk anakku ID, Holistic Care Esther Sikits, dan juga seluruh partisipan ayah bunda sekalian. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dan semoga kita semua sehat selalu ya. Tetap disiplin protokol kesehatan dan sampai ketemu lagi lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.